Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau perkenankan untuk hidup, untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih serius, lebih mendalam, lebih sungguh-sungguh, sehingga kami semakin mengenal bimbingan tuntunan-Mu yang begitu lembut, begitu halus, tapi ingin membawa kami kepada suatu perjumpaan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga hidup kami tidak mendangkal, tetapi justru mendalam. Tidak terpecah-pecah, tetapi justru menyatu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hari ini mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang hidupnya mendangkal, yang hidupnya di aspek eksterior, aspek luar, aspek lahiriah, melulu, kurang memperhatikan aspek batinia, aspek dalam, aspek interior. Katakanlah dalam bahasa komputer sekarang kita sebut aspek software kita. Kita terlalu memperhatikan aspek hardware yang di luar. Maka itu Yesus mengatakan hari ini, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kecaman Yesus ini bisa juga, dan seringkali kita menganggap orang Farisi adalah orang yang munafik, orang yang hipokrit, ya, karena memperhatikan aspek luar. Saudara, mungkin benar juga mereka sungguh-sungguh mempraktekkan dan memastikan lebih dominan dalam memperhatikan aspek lahir, ya, aspek hukum, aspek norma, ya. Tapi lupa memperhatikan aspek di dalam batin, yang ada dalam batinnya. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat itu bukanlah orang lain, tapi kita juga. Kalau kita bersyukur bahwa Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, yang sebetulnya juga aspek dari kita juga, aspek lahiriah. Kita juga terlalu banyak memperhatikan aspek lahiriah, aspek kedangkalan, aspek hardware, keterpesonaan dengan dunia-dunia di sekitar. Ya, kita semua adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sebetulnya Yesus dengan kecaman Yesus itu bukan hanya menunjuk kepada orang-orang tertentu, tapi menunjuk kepada sikap batin. Sikap batin yang terlalu memperhatikan aspek luar, gitu. Aspek hardware, lahiriah. Ya. Akibatnya orang menjadi mendangkal, orang menjadi mudah sekali terpengaruh oleh orang lain, mudah sekali gelisah, mudah sekali cemas, mudah sekali katakanlah dangkal hidupnya. Ya. Dan itu terjadi dalam diri kita sekarang ini. Orang untuk masuk ke kedalaman itu membutuhkan suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu krisis, suatu problem, suatu masalah, salib. Ternyata tidak mudah. Orang masuk dari luar ke dalam itu tidak mudah. Tidak segampang itu. Orang dalam bahasa tubuh kita katakanlah, orang mulut bisa pandai, bisa bersilat kata, bersilat lidah, pikiran juga bisa begitu. Tapi itu apakah berasal dari suatu kedalaman? Belum tentu juga. Gitu loh. Nah, apakah kita harus menunggu sampai ada penderitaan, ada problem, ada masalah ketika dia supaya dia masuk ke dalam? Mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Mungkin iya karena ternyata tidak mudah untuk masuk ke dalam. Untuk ketika kita bergaul dengan banyak orang, ketika kita memberi seminar, kita memberi pengarahan, orang yang sama-sama juga. Ya. Mengulang-ulang yang sama, tapi tetap berada di lingkaran luar, bukan di dalam. Jadi gerakan untuk masuk ke kedalaman itu bukan gerakan yang gampang, bukan gerakan yang mudah. Bahkan dalam tanda petik harus mengalami suatu shock terapi gitu loh. Kita lihat dalam kitab suci contohnya adalah anak yang hilang itu. Dia mencari keterpesonaan dunia dengan dorongan-dorongan batinnya, ingin memuaskan apa yang dia menjadi keinginan.
Dan tetapi ketika dia berada dalam titik zero, ketika semua itu hilang, ketika semua itu habis, ya, ketika semua itu tidak dapat memuaskan batin yang terdalam, baru dia mencari yang kedalaman. Kembali ke rumah Bapa, kembali kepada Tuhan. Dan itu kita. Maka kita butuh sesuatu yang untuk bisa itu ada pengalaman-pengalaman di mana yang di luar itu, yang materi, yang kelihatan, yang sementara itu tidak lagi dapat memberikan jawaban atas problem makna hidup kita yang dalam ini. Nah, ketika itu terjadi, maka barulah orang mulai mencari dan menemukan. Maka Yesus ketika meminta para rasul untuk duk in altum, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Itu suatu ketika para rasul sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi sepanjang malam. Ya, tidak mendapatkan, kami sudah mencari tidak dapat apa, tidak dapat membahagiakan hidup kita. Maka dipanggil ke dalam. Santa Teresa Avila juga puluhan tahun dia hidup dalam kesemuan, dalam kesementaraan, menikmati kesenangan-kesenangan. Tapi ternyata batinnya juga bergolak, mencari. Apakah demikian hidup membiara seperti itu? Bahkan gejolak batinnya itu begitu besar sehingga dia sakit dan hampir mati. Maka dia dirawat oleh pamannya di luar, ya, dan sudah hampir mati, ya, sudah hampir mau dikubur. Tapi kemudian dia bangun lagi. Katanya menurut Santo Yosef yang menyembuhkan dia. Dan banyak contoh-contoh lain, Ignatius dari Loyola, Santo Fransiskus Assisi. Tokoh-tokoh ini yang sungguh berbalik dari masuk dari luar ke kedalaman. Dan disitulah dijawab. Jadi ini satu aspek penting, saudaraku terkasih, ketika orang masuk ke kedalaman itu bukan yang gampang, bukan yang mudah, bukan yang simple, bukan yang sederhana. Orang harus mengalami suatu proses yang panjang dan lama, bergulat, berjuang untuk masuk ke kedalaman. Ada undangan dari dalam untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan. Nah, yang dalam itu apa? Yesus mengatakan, cucilah dahulu bagian dalam. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya harus kita perhatikan dalam masuk ke kedalaman itu. Pertama adalah suara hati. Ya. Kita mendengarkan suara hati, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Karena itu yang mendorong kita dulu untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bertanggung jawab terhadap apa? Kita menjalankan yang buruk, coba kita perhatikan apakah memberikan damai. Lakukan yang baik, hindari yang jahat, apapun juga. Ketika orang membenci kita, ketika orang memfitnah kita, ketika kita mendapatkan banyak hal yang dari orang lain, kita tetap berbuat baik. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu suara hati. Yang kedua adalah dosa. Kita tahu sebagai orang Katolik setelah dibaptis, dosa asal kita dihapus. Tetapi akibat dosa tetap ada. Yang dirangkai, dirumuskan menjadi 7 dosa utama dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris disebut 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Ringkasan dari seluruh dosa itu ada 7. Apa itu? Yaitu sombong, marah, malas, cabul, kikir, serakah, dan iri. Itu 7 dosa itu dalam diri kita sudah ada semua. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa orang menjadi katakanlah munafik dan segala macam. Karena tidak mengolah, menggarap, memperhatikan ke-7 dosa itu. Mungkin orang dominan pada satu dosa, tetapi semua itu ada. Saatnya kita juga memperhatikan hal tersebut. Ya. Ketiga, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, suara Roh Kudus. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita dalam hati kita. Dan Roh itulah buah-buah Roh, kita lihat dalam Galatia bab 5. Ya. Kemurahan hati, lemah lembut, mengampuni, memaafkan, ya, menerima orang satu sama lain, menanggung beban, penderitaan, dan salib. Itu bagian dari Roh Kudus. Tetapi juga Roh Kudus adalah apa?
pribadi ketiga dari Allah. Artinya kita juga harus bergaul, berdialog dengan beliau. Memohon rahmat dari datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Jadi ketiga hal ini sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Sekali lagi suara hati, dosa. Dan dosa itu berarti harus berlawanan yang dosa. Dosa sombong apa? Kerendahan hati. Dosa kemarahan apa? Ya mudah mengampuni, mudah maafkan. Jadi ketujuh dosa itu harus dilawankan dengan keutamaan-keutamaan dari buah-buah roh. Ya, nah, untuk sampai kepada hidup batin itu, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam roh dan kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan, ya, keberanian untuk masuk ke kedalaman, untuk menerima apa adanya dalam diri kita. Dan itu tidak mudah. Ketika kita melihat dosa, kelemahan kita, betapa kita seringkali marah, betapa kita seringkali tidak jujur, pasti itu. Bermanipulasi, defensif, dan segala macam. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari supaya kita, sekali lagi, kemunafikan itu bukan pada orang lain, pada diriku sendiri, pada setiap orang, Anda dan saya. Tetapi sekarang kita dipanggil untuk masuk ke kedalaman. Nah, COVID-19 ini sebetulnya salah satu aspeknya mengajak kita untuk masuk ke kedalaman. Ya, bahwa yang di luar itu akan habis, akan hilang, lenyap. Coba kita perhatikan. Dengan musuh yang paling kecil sekalipun orang takut dan gelisah, gampang mati dan cemas gelisah. Maka orang banyak gelisah, balik cemas karena aspek luar. Sebetulnya kita diajak untuk masuk ke dalam, dan itu tidak mudah. Apakah orang zaman yang sudah mendapat COVID di seluruh dunia masuk ke kedalaman? Bisa ya, bisa enggak. Meskipun dengan apa namanya COVID-19 ini enggak bisa. Maka kita butuh Roh Kudus, ya. Butuh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita selalu mohon datanglah Roh Kudus. Terus mohon datanglah Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya. Dengan Roh Kudus itu kita akan dibongkar, ya, segala dosa, kekurangan, kegelapan dalam batin kita. Dibongkar, ditunjukkan, dinyatakan. Tapi juga dinyatakan hal-hal yang baik, yang indah. Maka ketika masa COVID ini, orang yang tidak bisa masak akhirnya menjadi masak, pinter masak, jago masak, misalnya sebagai contoh. Lalu dia berjualan, berdagang untuk memperbaiki, menambah income dalam keluarga. Banyak bakat-bakat yang luar biasa dari manusia karena suatu keterpurukan atau suatu tekanan gitu. Maka saudaraku, mari kita tidak perlu marah kepada orang Farisi, ahli Taurat, orang lain. Tapi ahli Taurat, orang Farisi ada dalam diriku, diri Anda. Sekarang undangan Anda untuk masuk ke kedalaman, untuk masuk ke kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Sebelum kita masuk surga, kita mengalami masuk ke hidup batin kita, supaya dari dalam batin kita itu kita mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang terakhir di situ adalah mendengarkan suara Tuhan dari dalam batin. Jadi untuk masuk ke kedalaman itu mendengarkan suara Tuhan yang membimbing, menuntun, membawa kita kepada kebahagiaan. Semoga Anda dan saya dan kita semua diundang untuk masuk ke kedalaman, untuk masuk ke hidup batin. Dan itulah panggilan kita semua. Perjalanan kita bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam hidup batin. Semoga Anda dan saya, kita semua berjuang, bergulat untuk masuk ke sana. Berjumpa dengan Tuhan di dalam lubuk hati, the seven room, ruangan ketujuh dari puri batin Teresa Avila. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit, yang menderita, dan mendorong Anda untuk masuk ke kedalaman yang membahagiakan Anda dan kita semua. Berkat Tuhan untuk Anda, untuk semua yang mendengarkan ini. Untuk siapa saja yang mendengarkan ini, tergerak hatinya, terdorong hatinya untuk masuk, berjalan ke kedalaman. Dan Yesus ada di sana menunggu, menanti kita untuk berjumpa dan berdialog dengan Dia.
Tuhan memberkati Anda, menggerakkan Anda, dan menyembuhkan Anda dari segala kekhawatiran dan kecemasan, dari segala ketakutan dan penderitaan apapun. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.